Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 24 Januari sampai dengan 28 Januari 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas 6 saham ya. Untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk saham-saham yang lainnya juga saya bahas juga beberapa ya. Untuk di video lainnya silakan ditonton ya. Kalau sudah selesai nonton ini, kalau berminat ya. Jadi tinggal klik aja di video deskripsi di bawah ini ada playlistnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk pembahasan kali ini saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Saya mulai langsung dengan tower ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini weekly-nya untuk tower ya, support resistennya sudah pernah saya gambarkan garisnya. Dan memang kecenderungannya ini cenderungnya masih downtrend ya. Dalam jangka menengahnya ini trennya masih downtrend. Jadi turun sideways, turun lagi sideways ya, turun. Ini sideways ya kecenderungannya. Tapi di sini kalau kita lihat saya sudah gambarkan support resistennya. Kalau dia sudah mulai ditutup di atasnya 1060, kalau mau buy on weakness ya silakan ya. Jadi yang spekulasi mau buyback atau buy on weakness sekarang supportnya pakai acuan 1060 ya. Jadi kalau buy sekarang pakai stop lossnya 1060 dan 1025 untuk tower ya. Memang kondisinya masih downtrend ya. Jadi kalau beli sekarang memang masih resiko. Kalau lebih amannya memang tunggu kalau naik ke atas 1150 ya seperti itu ya. Tapi ini khusus bagi mereka yang suka beli pada saat murah ya, pada saat turun ya. Atau yang tipe invest, katanya sih kan semuanya kan invest in bad times ya. Jadi kalau downtrend ya ini ya cenderungan memang tangkap pisau jatuh ya, ini kondisinya masih strong downtrend. Tapi ini sudah mulai melandai. Tapi sebelumnya kalau walaupun sideways ya kita harus waspada, kalau dia breakdown lagi ya kita jual dulu ya. Memang dinamikanya seperti itu. Tapi kalau mau amannya tunggu naik ke atas 1150 atau belinya sekarang aja tapi bertahap aja ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau naik ke atas 1150 breakout, belum tentu dia akan turun lagi ya. Mudah-mudahan dia breakout sampai 1240 ke atas ya. Jadi seperti sebelumnya di sini ya. Dia naik tinggi 1325, kemudian dia koreksi sampai 1060 kurang lebih, tapi dia di sini masih bertahan di atasnya ya. Low-nya sempat jatuh tapi bertahan. Jadi selama bertahan di atasnya 1060 sebenarnya masih ada potensial ya. Makanya saya bahas di sini, mudah-mudahan aja sukses naik ya. Kalau lihat dari daily-nya itu kan weekly-nya ada dia. Ini daily chart-nya untuk support resistennya. Jadi kalau beli sekarang memang masih cenderung resiko ya. Kalau garis-garis saya sarankan paling tunggu sekitar 1130 ya. Saya sudah gambarkan sebelumnya. Atau paling cepat tunggu aja naik ke atas 1110 ya. Kalau mau spekulasi bahan weakness ya seperti itu ya. Memang cenderung anggap pisau jatuh ya. Ini masih downtrend-nya masih kuat. Jadi kalau naik ke atas 1110 mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Atau kalau mau curi start ya naik ke atas 1085 buy, naik ke atas 1110 tambah lagi dan seterusnya. Ini masih strong downtrend ya, saya ulangi lagi. Volumenya juga masih kecil walaupun di sini kelihatan pembelian asing mulai menanjak naik maksudnya. Ya saya sarankan sih fokusnya di pergerakan harganya ya, bukan di pembelian asingnya ya seperti itu ya. Ya tapi terserah kalian lah, kalau mau beli ini saya kasih acuan untuk pemasangan trading stopnya atau stop lossnya ya. Garis-garisnya ini kalau naik tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang aja trading stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kalau dia rebound lagi lanjut naik ke atas lagi breakout, kalau mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Target price berikutnya di 1130 dan 1220 itu untuk tower ya. Jadi kurang lebih cukup, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG weekly-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Naik ke atas 2850 masih bagus ya. Jadi supportnya di 2850, stop loss-nya maksimum di sana ya. Ini masih berjuang untuk capai target 3440. Di sini ada checkpointnya high-nya di 3240 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3240, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini memang sideways-nya lama banget ya. Jadi cukup bersabar. Memang sebelumnya saya sebutkan kalau turun di bawah 2850 lebih baik jual dulu semuanya karena dia masih resiko. Tapi mungkin ada yang protes, Pak Sun tadi kan kembali lagi. Sebelumnya juga kembali lagi. Ya memang benar sih ya kembali lagi ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Nah, nyalakan orang lain ya kalau sudah terjadi, wah buktinya lo rebound ini paling turun aja naik ya, kalau naik kalau turun lagi ya kan dia bisa sampai ke support berikutnya di 2310. Jadi solusinya kalau sudah kena trade stop atau stop loss ya buyback ya kalau dia naik lagi ke atas 2850. Jadi seperti itu ya. Begitulah dinamika untuk trading. Mau trading ya invest jangka panjang ya gitu ya, invest dari bawah. Tapi kalau dari bawah kan ya repot juga ya, nanti dibilang kalau invest dari bawah tangkap pisau jatuh ya, saham downtrend kalau dibeli ya. Ya kalau sudah naik ya pendapatnya nanti lain lagi ya, sudah naik tinggi kok dibeli, kok investnya masuknya di atas kan di bawah ya seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke support resistennya aja, ini weekly-nya ya, mingguannya
Kalau daily-nya garis-garisnya agak beda ya. Di daily-nya saran saya buy on weakness sudah saya sebutkan di 2.900. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ini sudah buy harusnya ya. Naik ke atas 2.900 buy, naik ke atas 3.000 tambah lagi, naik ke atas 3.100 tambah lagi average up ya. Yang mau buy high sell higher ya naik ke atas 3.100 buy, naik ke atas 3160 tambah lagi. Itu yang buy high sell higher. Kalau nggak berani tunggu lagi di area 2.900. Jadi ini area buy on weakness sudah saya gambarkan lama ya. Jadi bukan karena sudah naik terus garis-garisnya digambarkan enggak ya. Jadi kalau Anda lihat di analisa saham sebelumnya ya, yang pernah saya bahas, ini garisnya lama banget sudah saya gambarkan. Jadi tinggal ikutin aja, enak kan? Sudah ada garis-garisnya. Pilihannya kalau nggak punya, buy on weakness di area 2.900. Kalau dia turun, belinya kalau dia rebound ya. Jangan turun langsung beli, itu namanya tangkap pisau jatuh. Iya kalau naik seperti ini rebound ya. Kalau turun lagi makin dalam ya. Jadi naik ke atas 2.900 ini sudah saya gambarkan panahnya ya. Jadi yang rajin nonton, breakout ke atas 3.000 tambah lagi. Sebelumnya kan saya sudah sebutkan di analisa saham harian di sini dan sini ya. Memang sudah naik ke atas 3.000, ternyata dia turun lagi. Nah, kalau sudah naik ya pasang aja stop lossnya di 2.900 dan 2.850 seperti itu ya. Kalau misalnya kena di sini, kalau dia rebound lagi ya beli lagi. Memang trading seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, ya jangan dijual dulu. Ini kan masih di atasnya 290 gitu ya. Memang betul kalau di atasnya 290 masih cukup bagus ya. Kalau turun lagi barusan kita jual ya. Tapi saya kasih acuan di sini ya 2.900 ke atas ya, gitu ya. Amannya ya. Kalau pasang trailing stopnya posisi sekarang ya 3.000, berikutnya di 2.900 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3.100 yang mau buy hasil air silakan beli ya. Jangan terlalu kaku. Oh ini sebelumnya dia gagal turun ya. Ini gagal turun. Kalau kali ini naik lagi belum tentu gagal ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya. Yang penting sudah pasang trailing stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya bantu ya. Trading itu mudah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya Excel. Sideways-nya lama ya. Memang dia di areanya agak lebar ya, sekitar 2000. Ini kalau saya lihat 2.900 sampai dengan 3.200-an kurang lebih ya. Sideways-nya lama, naik turun gini ya. Lama ya. Jadi kalau mau trading di sini misalnya ya tunggu di 2980 ya. Kalau dia rebound sampai. Atau kalau posisi sekarang dia masih testing 3070 ya, kurang lebih yang saya sudah gariskan ya. Ya tunggu aja kalau dia turun di bawah 3070 naik lagi barusan kita buy. Begitu ya, belinya bertahap aja. Resisten berikutnya 3180 dan 3270. Kalau dia breakout ke atas 3270 masih bisa naik ke 3390 ya. Masih memungkinkan itu untuk Excel. Ya mudah-mudahan aja lancar. Itu dari weekly-nya ya. Kalau dari daily-nya memang agak beda, garis-garisnya lebih banyak ya. Ini area buy on weakness saya gambarkan dua ya. Di 2870 dan 3070. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy. Kalau nggak kena di sini kan bisa cekatnya atau tunggunya di sini ya, naik ke atas 2980 kita buy. Gitu ya. Kalau ikutin garis saya naik ke atas 2980 buy, naik ke atas 3070 pasang automatic order buy, kemudian kalau naik ke atas 3140 kalau gagal ya pasang trailing stopnya. Ya lumayan lah ya. Ya ini naik lagi 2980 naik lagi buy ya seperti itu ya. Kalau posisi sekarang memang tanggung di tengah-tengahnya ya. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 3070 masih potensial untuk naik lagi ke atas 3140 dan bahkan masih ada harapan untuk breakout ke atas 3240 ya dengan targetnya 3300 dan 3500 ya. Jadi 3500 itu kalau kita mundur ke belakang ya itu memang jauh ya. Itu di masa-masa tahun 2019 ya, masa kejayaannya ya. Kuartal 4 ya, 2019 2020 2019 di sini ya. Kuartal 4 ya kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Gitu ya. Kalau bicara mengenai masa kejayaannya dulu ya, sekitar 7.000-an bisa aja ya kembali ke sana. Semua mungkin ya seperti itu ya. Apalagi kan sektor teknologi kan masih digital ya, era digital sekarang harusnya sih masih cukup bagus ya. Cuma memang kadang-kadang lesu ya karena persaingan ya seperti itu ya. Kita maklum lah persaingannya juga lumayan kuat ya. Tapi kalau saya lihat sih harga paketan mulai naik ya. Kalau saya bandingkan dengan 2 tahun yang lalu ya. Jadi paket combo saktinya Telkomsel aja sekarang sudah sekitar 78.000 ya kalau nggak ada promo ya. Yang seperti itu ya. Sekitar 17 GB ya yang combo ya. Jadi sudah naik dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar kalau salah sekitar 73 atau 74 gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya Telkom. Telkom uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini supportnya sudah saya berikan ya 4.100 sampai 3.730 adalah
4370 adalah resistennya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4370, silakan tambah lagi atau buy up ya. Dia breakout, target berikutnya di 4500. Kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja di area sekitar 4100 kalau dia koreksi atau dekat di 4000 ini ya. Ini support berikutnya 4000 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah punya, jangan lupa ini ada swing high di sini ya. Saya gambarkan. Ini checkpointnya, kalau dia turun di banyak 4250, kalau sudah punya lebih baik sih taking profit dulu ya kalau sudah untung ya. Atau kalau sudah loss ya jual sebagian lah ya. Kalau dia turun lagi bayar 4100 baru jual dulu semuanya. Karena di bawah 4100 dia cenderung ke 4000 dan bahkan bisa di bawahnya 3880 ya. Kalau untuk invest mungkin jangka menengah atau jangka panjang ya, ya mungkin tunggu di area 3570-an ya. Begitu ya. Kalau dia turun kemudian dia berhasil naik, berhasil kita buy. Ya saya nggak mudahkan turun nggak ya. Ini masih tetap bagus afternya ya, masih kuat ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau mau tambah lagi silakan, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Ini untuk daily-nya sudah saya berikan buy on weakness di area 4000 ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, kalau mau buy di 4000 atau 4200 ini ya lumayan lah karena sebelumnya dia sideways ya. Tapi kalau tunggu di 4000 mungkin dikasih ya. Tapi saya nggak mudahkan turun nggak ya, jangan salah paham ya. Kalau tunggu di 4000 maksudnya kalau dia rebound ke atas barusan kita buy. Kalau dia belum naik ya dia akan kecenderungan testing lagi area berikutnya di 3880 ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang berani buy high sell higher silakan ya, kalau mau buy sekarang stop lossnya di 4300 sampai 4200 ya. Target berikutnya di 4500 dan bisa ke 5000 masih memungkinkan. Jadi Telkom ini masih cukup kuat, pembelian asing juga masih naik ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Friend. Memang Friend ini saya ada beli, kemudian lumayan profitnya ya. Saya juga pasang trading stop. Ada sebagian yang belum saya jual ya, karena pasang stop lossnya di 81. Waktu itu saya kan buy on weakness, saya juga sudah share di grup ya. Jadi Friend ini memang sideways ya, kurang lebih di area 81 sampai 103 ya. Itu mingguannya. Jadi selama di atas 81 sebenarnya masih ada harapan ke 103 ke atas. Memang seringkali hijau, merah, nggak lama lagi hijau lagi gitu ya. Nah, kalau mau ya buy on weakness sekitar 81 aja. Kalau dia sudah naik ya 83 atau 85 persen kita buy. Gitu ya. Posisi sekarang 87 sebenarnya not bad lah ya kalau kita pasang stop lossnya di 81 dan 74 ya. 74 ini stop loss maksimumnya, ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau dari daily-nya saya gambarkan memang saya sebutkan namanya naik ke atas 92 persen buy ya. Naik ke atas 95 tambah lagi dan dia berhasil. Nah, kemudian kalau dalam perjalanan dia gagal ya harusnya sudah pasang trading stop ya seperti itu ya. Jadi saya juga sudah untung di Friend, jual sebagian, kena trading stop masih ada. Jadi ini kalau mau buy weakness ya tunggu naik ke atas 92 lagi, atau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 83 dan maksimum ya di 81 lah ya yang tadi weekly-nya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 83 dan masih peluang untuk breakout lagi ke atas ya. Memang harus sabar ya, fluktuasinya tinggi seperti ini ya di sini ya. Naik 3 hari koreksi lama gini ya. Kemudian naik lagi ya seperti itu. Tapi kalau dari weekly-nya tadi kelihatannya, ini saya gambarkan lagi ya. Jangan lupa 74 ya. Kalau turun di banyak 74, say goodbye ya. See you later my friend katanya gitu ya. Kalau di bawah 74 ya better say see you later my friend ya. Sampai jumpa lagi nanti kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 81 atau 83 barusan buyback ya. Itu kalau Friend. Yang mungkin dananya masih kecil atau sisa uang kecil ya mau trading di Friend ya juga lumayan lah ya. Gitu ya. Dibilang saham jelek ya, dari dulu parkir di 50 kalau ada keuntungan atau ada potensial ya seringkali pemiliknya juga goreng sahamnya ya, sering rugi tapi ya Friendnya, tapi dia ya masih eksis saja, goreng sahamnya dia lumayan naik tinggi. Dibilang saham gorengan ya sebenarnya ya semua saham itu digoreng ya, kalau nggak digoreng nggak naik-naik ya, terus terang aja ya tergantung digorengnya pakai minyak apa, minyak bagus atau enggak ya, fundamentalnya bagus atau enggak ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Apakah ada permainan di dalamnya ya kita nggak akan pernah tahu lah ya. Daily chartnya sudah saya gambarkan, sudah saya bahas weekly-nya. Kemudian yang terakhir adalah ISAT. ISAT memang sempat naik tinggi sebelumnya ya, breakout ke atas 5825. Tapi di sini sempat low-nya 5800 ya. Sebenarnya kalau dia sudah rebound lagi ke atas 5825, ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Memang sebelumnya dia naik tinggi sampai 8000 ke atas, 8300 ya maksimum sebelumnya ya. Kemudian dia koreksi turun dalam sampai 5475 ya waktu itu low-nya ya. Kemudian naik lagi ke atas 5825. Yang mau trading sideways-nya sih ini memang sebelumnya gagal ya. Cuma kalau di atas 5825 sebenarnya masih ada potensial ya. Kalau mau buy sekarang ya pakai
stop lossnya di low-nya 5.800 saja ya. Kalau turun di banyak 5.800 jual dulu. Ini kalau mau di ISAT ya. Memang waktu itu saya kurang tahu ya, ini ada berita jelek apa ya. Nanti soalnya saya nggak ikuti beritanya ya. Nanti kasih komentar di komentar ya. Kenapa ini kok turun tajam ya? Saya lupa juga. Kelihatannya saya pernah tahu alasannya, cuma lupa ya. Nanti diingatkan ya. Apakah akan bangkit lagi ya? Pokoknya 5.800 maksimum, stop lossnya ada 5475 ya. Ini low-nya sebelumnya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk daily-nya memang jarang saya sebut ya. Ini masih cenderung resiko. Banyak tunggu kalau dia naik ke atas 6175. Ini area buy interest yang pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Ini yang sebelumnya. Memang di sini kalau saya sebutkan ya, dia naik ya. Akurat kurang lebih ya. Ini kalau di sini buy interest dia gagal ya, dia masih turun kembali ya. Kalau dia naik lagi ya, buy back ya. Ya dia naik lagi, ini kurang lebih area resistnya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan untuk acuan average up ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya sebenarnya masih resiko ya. Tunggu paling nggak 6175 ke atas ya. Ya memang 6175 ke atas buy, naik ke atas 6375 tambah lagi. Tapi ternyata turun lagi sebelumnya Pak Sunar ya, pasang trailing stopnya ya. Kalau kali ini dia naik lagi ke atas 6375, mau tambah lagi silakan. Jangan terlalu takut, oh ini sebelumnya gagal, kali ini pasti gagal, belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop lossnya ya. Stop lossnya 6175, garis berikutnya lagi yang di bawahnya ya. Kalau naik ke atas 6175 buy, naik ke atas 6375 tambah lagi dan seterusnya. Pertama seperti itu ya. Ini ada gap. Ini ARB ya. Saya lupa ini dulu beritanya apa kok sampai ARB ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya nggak ingat ya. Saya nggak cek juga yang terakhir ya. Belum saya cek kembali. Ya mudah-mudahan aja bangkit kembali. Kalau misalnya resiko takut ya pilih saham yang lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk emiten telekomunikasi. Kemudian untuk data tambahan untuk monthly change-nya ya. Dan net buy net sell asing saya tambahkan di sini ya untuk analisa saham mingguan. Ini data tambahan aja ya. Di sini untuk net monthly change-nya ya, perubahan bulanan ya. Kita lihat di bulan Januari ini ya. Ini yang naiknya paling tinggi itu yang masih kuat Telkom ya. Jadi dua TBG yang agak parah ya di tower ini ya, TOWR ya, sekarang mulai rebound ya, yang terakhir ya. Kemudian ISAT, Excel yang belum ya. Kalau frame masih sama ya. Kembali lagi ya, sebelumnya sudah naik kemudian koreksi lagi ya. Jadi tujuannya monthly change ini buat apa sih? Ya ini untuk drawdown-nya aja ya. Jadi kita harus waspada. Jadi sebelumnya kalau dia pernah turun sampai 18% ya. Ya kita harus waspada aja kalau ini lebih besar dari 1,114 ya. Ya ada kemungkinan bisa turun lagi ya seperti itu ya. Tapi acuannya untuk itulah. Ya jangan sampai sekolah seperti ini ya. Tower ya. Sebelumnya turun 3,02% ya. Kalau ini turun lebih dalam lagi ya resiko ya. Jual dulu. Memang terakhir mulai rebound ya. Tadi saya bahas ya untuk tower ya. Dia hari Jumat ya. Dia rebound kembali ya. Bodinya lebih besar ya candle-nya daripada hari Kamis ya. Mudah-mudahan aja lancar. Ini untuk monthly change-nya ya, perubahan bulanannya. Kemudian berikutnya data untuk net buy net sell asing ya. Jadi kalau asing net buy ya, kadang-kadang pemberitaan di media massa itu nggak fair ya. Kalau asing net buy besar, dikatakan asing borong saham. Kalau asing jualan net sell ya, borong saham jual besar ya. Itu kan yang nampung kan investor lokal atau trader lokal ya. Kecuali kalau emitennya buyback ya. Tapi nggak diberitakan investor lokal borong saham gitu ya. Jadi diberitakan asing jualan saham. Nggak fair ya. Padahal kalau asing jualan yang nampung yang lokal. Jadi duitnya lokal itu banyak ya. Jangan menghina lokal ya. Investor lokal dan trader lokal itu banyak. Malah sekarang persentasenya lebih besar daripada asing ya. Nah, kadang-kadang saya nggak paham sih. Orang kalau diberitakan suka banget asing ya. Jadi ini saya siapkan datanya. Bukan berarti ikutan asing ya. Ini data tambahan aja. Seperti contoh Telkom ya. Yang untuk meyakinkan aja ya. Oh Pak Sunar itu hampir breakout resistennya kan. Berani buy nggak? Ini kan kalau nggak paling nggak ya, uptrendnya masih bagus. Di atas supportnya dan di daerah resisten setiap breakout. Kalau asing masih masih akumulasi buy, masih beli, masih positif, masih banyak. Ya ini memang koreksi ya. Tapi sebelumnya kan dia sebelumnya dia lumayan bagus ya sebelum minggu lalunya lagi ya. Ya kita ya masih hold ya kalau dia masih di atas support. Kalau breakout ya berani aja. Kalau ini terakhir net
uh, netbuy-nya masih lumayan besar ya. NBSF ini yang terakhir hari Jumat. -1 ini hari sebelumnya lagi. Jadi ini hari Kamis, sampai Rabu, hari Selasa, hari Senin. Nah, seperti itu ya. Ini masih positif. Yang masih jualan itu net sell dalam 5 hari terakhir ya, last 5 period ya. Itu friend. Kalau Exton ini berarti price-nya dia crossing up atau crossing down dari MA2 ya, seperti itu ya. Di yang uptrend-nya yang mulai bagus di sini kan sudah kelihatan ya. Ini ya tower ya mulai cross up ya. Ini tadi saya sudah sebutkan juga grafik support resistennya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk perubahan change ya, low high-nya ya. Ini saya sudah jelaskan cara bacanya ya di video sebelumnya ya, mengenai analisa perbankan dan analisa tambang ya. Jadi saya nggak ulang lagi cara bacanya. Bagi yang belum ngerti silahkan tonton videonya dulu ya sebelumnya ya, di playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk videonya yang sebelumnya mengenai saham lainnya. Di sini kita lihat untuk jangka panjangnya 200 hari ya, yang masih strong bullish itu Telkom ya. Ini higher high, dia breakout ya, all time high dari 200 periodenya ya, gitu ya. Dari ini kita perhatikan seperti ini ya, contohnya Excel ya, 1D ya, 1D ya. Itu range-nya low-nya 3040 sampai 3080. Penutupannya kan di 3050. Jadi itu kurang lebih posisinya di 25%-nya ya. Gitu ya. Kalau di tengah-tengahnya berarti 50% ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini posisinya kita cari yang amannya itu ya. Kalau kita mau sudah punya hold ya. Itu kita lihat biasanya kita mau hold berapa lama. Kalau 5 hari swing aja ya. Ya kita lihat kalau dia sudah mulai turun di bawah 50% ya kita jual dulu. Kalau dia masih di atas 50% antara low dan high-nya biasanya lumayan bagus ya. Dengan catatan ini low high-nya nggak bergeser ya angkanya ya. 2950 sampai 3130. Kalau bergeser ya nanti angkanya bergeser lagi ya. Turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini lumayan bagus ya. Saya ibaratkan dari penjelasan sebelumnya seperti balon ya. Jadi kalau di atas 50% itu balonnya masih bagus. Kalau sudah di bawah 50% balonnya sudah mulai kempes. Di sini yang mulai terlihat rebound yang lumayan bagus ya. Ini ISAT ya. Jangka panjangnya memang dia cenderung downtrend ya. Ini 19 ya. Antara low dan high-nya ya, range-nya. Ini juga masih cenderung bearish ya. 10 hari dia masih bearish, tapi akhir-akhir ini dia mulai berusaha untuk naik lagi ya ISAT ya. Kalau kita lihat tadi di grafiknya dia juga mulai naik ya ISAT ya. Memang testing area sekitar 6 ribuan yang terakhir ya. Nah, itu untuk ISAT ya. Mudah-mudahan aja lancar. Yang terakhir yang menurut saya lumayan bagus ya, yang tower ini ya. Dia powernya hampir full ya, 89, 90, 91, 91. Dalam 10 hari terakhir ini powernya lumayan ya, di atas 50 ya. Jadi cukup bagus lah ya. Memang sebelumnya dia downtrendnya ini ya, seperti itu ya. Ini kan di bawah 50 semua ya. Tapi ini akhirnya ini dia mulai rebound. Yang masih strong ya ini. Yang suka buy high sell higher Telkom ya. Resikonya ya tahu sendiri lah buy high sell higher ya. Kemudian TBG ini yang masih bagus, nomor 2 ya. Nomor 3 ya Excel, tapi Excel ini powernya masih kurang akhir ini ya. Sebelumnya jangka panjangnya masih cukup oke. Friend berusaha untuk bangkit tapi gagal ya. Sebelumnya gagal lagi tapi dia berusaha bangkit lagi terakhir. ISA juga yang kedua berikutnya ya, setelah tower ya, dia mulai bangkit ISA ya. Memang sebelumnya dia turun dalam ya. Saya sudah sebabnya apa saya lupa ya. Nanti ingatkan kembali ya kenapa ya beritanya sebelumnya turun ya. Saya nggak cek ulang. ISA kurang lebih seperti itulah, cukup ya. Kalau mau data apa lagi silakan tulis di kolom komentar ya. Pengennya data apa. Kalau broker mau logi terus aja, saya nggak pakai broker ya. Nanti tambah bingung ya. Karena yang penting kan fokus di pergerakan harganya ya. Gitu ya. Kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu like dan kasih komentar atau pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada saran ya tulis aja ya. Mungkin say hi atau say thank you ya. Karena makin banyak komentarnya ya makin semangat lah ya. Paling nggak ada responnya ya, seperti apa setelah nonton ya. Kurang lebih begitu. Saya kembalikan lagi ke screen awal ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Sekian, dan seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu sepanjang 2022 ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian ya.